Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Fiton FX. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Fiton FX. Kemudian seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter teman-teman. Ini ada sebuah tulisan menarik dari sebuah akun Twitter. Ini adalah sebuah akun Twitter yang bernama DaleFX dengan follower sekitar 7.792 follower teman-teman. Ini kelihatannya beliau ngobrol-ngobrol berbicara dengan salah satu moderator dari core team atau salah satu member dari core team yang bernama Cryptic Gen. Jadi ada koreksi teman-teman. Jadi di sini dinyatakan bahwa ada sebuah kesalahpahaman di beberapa kalangan bahwa supply yang beredar untuk P-Network itu adalah 100 miliar koin teman-teman. Tetapi di sini dikoreksi oleh core team melalui moderatornya yang bernama Cryptic Gen bahwa supply yang beredar itu tidak sampai 100 miliar, bahkan kemungkinan sampai 5 atau 10 dekade itu belum tentu semua koin akan beredar teman-teman. Jadi kita akan berbicara dalam video ini tentang mengatasi kesalahpahaman bahwa tidak semua 100 miliar Pi itu beredar di pasar saat ini. Kita tahu bahwa supply total dari P-Network itu adalah sekitar 100 miliar koin teman-teman. Jadi dalam komunitas cryptocurrency, terutama yang terkait dengan P-Network, terdapat kesalahpahaman umum tentang berapa banyak Pi yang sebenarnya beredar di pasar. Banyak yang percaya bahwa keseluruhan 100 miliar Pi itu sudah beredar, namun ini adalah anggapan yang keliru. Sebagai moderator dari core team, ini Cryptic Gen, seorang moderator dari core team, merasa perlu untuk mengklarifikasi hal ini teman-teman. Jadi sejak awal P-Network ini membangun model ekonomi yang berbeda dari cryptocurrency lainnya. Salah satu perbedaan utamanya adalah pendekatan yang mereka ambil terhadap pasokan Pi teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari tulisan ini bahwa pasokan Pi itu memang 100 miliar, tetapi 20 miliar itu untuk developer, dalam hal ini core team. Kemudian yang 10 miliar itu untuk Pi Foundation, untuk acara event-event. Kemudian yang 5 miliar untuk likuiditas teman-teman. Dan kemudian yang 65 miliar ini adalah jatah dari para pionir, baik yang sudah ditambang maupun yang belum ditambang teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari tulisan dari core team ini, dari developer ini atau dari moderator ini, bahwa P-Network ini mengelola pasokan mereka dengan hati-hati. Dalam fase awal proyek, mereka tidak memperkenalkan atau mengeluarkan semua Pi yang ada ke market. Sebaliknya, mereka menggunakan model distribusi yang lebih bertahap untuk menghindari gejolak pasar yang tidak terkendali, teman-teman. Kemudian kita tahu bahwa P-Network hari ini masih dalam tahapan mainnet tertutup. Dalam tahapan mainnet tertutup pun itu untuk live mainnet, ini hari ini total koin yang sudah beredar, teman-teman, yang sudah ditambang kemudian beredar di market yang melakukan jual beli barang atau jasa secara tertutup, ini ada sekitar 3,1 miliar koin teman-teman. Ini data real time. Kemudian yang terkunci ada sekitar 2 miliar koin. Berarti kalau hari ini misalkan open mainnet, misalkan hari ini diadakan open mainnet, maka yang beredar di market ini hanya sekitar 3,1 miliar teman-teman. Jadi siklus distribusi Pi ini memang dirancang untuk berlangsung selama beberapa puluh tahun, dan ini memungkinkan jaringan untuk tumbuh secara organik dan memberikan kesempatan kepada para pengguna baru untuk bergabung
tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada harga dari koin Pi pada saat open mainnet, teman-teman. Jadi dengan mengingat cara Pi Network mengelola pasokan mereka, dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin seluruh 50 miliar Pi beredar dalam waktu dekat. Bahkan kalau kita lihat di dalam postingan dari CrypticGen sebagai moderator yang ada di dalam Pi, dia menyatakan bahkan dalam 5 hingga 10 dekade ke depan kemungkinan besar tidak semua koin Pi akan beredar di pasar, teman-teman. Jadi seperti proyek cryptocurrency lainnya, pertumbuhan jaringan memiliki peran kunci dalam menentukan seberapa cepat pasokan Pi akan habis beredar. Semakin besar jaringan, maka akan semakin banyak Pi yang akan tersedia untuk beredar, teman-teman. Kemudian kita tahu bahwa Pi Network terus memperkenalkan fitur-fitur baru dan meningkatkan fungsionalitas jaringannya. Dan hal ini dapat mempengaruhi cara pasokan Pi didistribusikan dan diatur di masa depan. Kita tahu bahwa kalau Bitcoin halving, teman-teman, itu kalau untuk Bitcoin atau BTC setiap 4 tahun sekali melakukan halving, artinya perolehan hasil penambangan itu berkurang setiap 4 tahun sekali. Tetapi di Pi Network ini lebih sadis, teman-teman. Kalau Pi Network kita tahu bahwa setiap bulan itu terjadi pengurangan kecepatan penambangan, teman-teman. Jadi kalau di Bitcoin atau BTC tiap 4 tahun sekali, tapi kalau di Pi Network setiap bulan sekali, teman-teman. Jadi otomatis supply yang beredar akan sangat sedikit sekali. Seperti yang kita lihat di sini, dari 100 miliar koin hari ini yang beredar di dalam mainnet tertutup hanya sekitar 3,1 miliar. Jadi jika teman-teman mendengar klaim bahwa seluruh 100 miliar Pi sudah beredar di pasar, jadi ini harus diingatkan untuk diberitahukan kepada teman-teman yang lain, karena pendekatan yang diambil oleh Pi Network dalam mengelola pasokan mereka masih ada banyak Pi yang belum beredar, dan dapat diharapkan bahwa tidak semua Pi akan beredar dalam waktu dekat atau bahkan dalam beberapa dekade ke depan, teman-teman. Dan ini menurut saya strategi dari core team untuk membatasi pasokan ini dengan cara mengurangi kecepatan penambangan setiap bulan sekali. Itu adalah sebuah strategi yang sangat jenius, sehingga pada saat pasokan terbatas kemudian permintaan sangat tinggi terhadap koin Pi, maka dampaknya pada saat open mainnet akan terjadi ledakan harga dari koin Pi, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi yang kita sarikan dari RealFX, hasil ngobrol-ngobrol beliau dengan moderator dari core team yang bernama CrypticGen, teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan menambah literasi serta wawasan bagi kita semua, terutama para pionir. Tetap semangat klik petirnya, kemudian abaikan para hater. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.